semuanya, apa kabar? Maaf ya kemarin sempat nggak jadi live karena HP ku tuh error banget gitu loh, nggak bisa buat live, terus nutup sendiri, coba nge-lag. Sebentar, ini Mbak Aster mana ya? Aster, aku cari dulu guys. Oh, kayaknya udah deh. Wait. Halo, makasih udah gabung. Tunggu. Beneran ya? Kedengeran kok. Oke. Aman ya ini? Aman. Yes, ini pakai apa? Oh iya. Jadi Aman. Aman, alhamdulillah. Gimana Mbak kabarnya? Kalian belum proper. Iya loh. Ngelek kemarin. Guys, jadi Mbak ini Mbak Astu bisa di Jakarta, tapi udah reaktif dan berarti Non reaktif. iya. Berarti nggak topik. Enggak sih, rapid aja sih kemarin. Iya, kemarin tuh Yang cepet gitu. Papaku, iya. Cuman papaku Kalau swab kan lama. Terus reaktif dong. Terus? Tapi habis itu disapkan. Aman. Oh gitu. Enggak kenapa-napa. Oh ya alhamdulillah. Kenapa-napa. Mungkin pas lagi ini aja kecapean apa gimana gitu. Biasanya rapid ngebacanya kayak itu reaktif. Kemarin kita mau versinya kayak gitu. Kemarin kayak gelo ya. udah nungguin terus tiba-tiba kayak nge-lag gitu loh, Pak. Gak apa-apa, namanya juga live. Coba ceritain nih Mbak. Ya. Cinta punya Mbak Aster tuh gimana? Ini bukan cinta versiku juga sih. lebih ke apa ya? Topik besarnya lebih ke raising disability awareness gitu di anak-anak. Karena yang bakal nerusin generasi kita nanti kan anak-anak ya. Yang anak-anak itu kan nantinya bakal jadi dewasa, bakal punya perspektif masing-masing. Yang biasanya perspektif dewasanya mereka itu mereka bawa dari mereka kecil, apa yang mereka dapat waktu mereka kecil gitu. Jadi kemarin kan kita sempat bahas kalau mungkin sampai zaman sekarang aja masih banyak misalnya ada anak kecil melihat ada orang dengan disabilitas tertentu, orang tuanya malah menarik mereka gitu, maksudnya malah nyuruh ngejauhin gitu loh, secara spontan bahkan mereka nyuruh nggak usah deket-deket gitu, sini aja gitu. Itu secara nggak langsung kan menanamkan nilai ke anak itu kalau orang yang berbentuk berbeda gitu dengan mereka itu harus dijauhin gitu, secara nggak langsung kan gitu. Dan itu yang kan mereka bawa sampai dewasa, dan itu sebenarnya disayangkan banget ya, maksudnya jangan sampai lah generasi selanjutnya ketika mereka dewasa, semua orang dewasa nantinya bakal berpikiran seperti itu, dan mereka bakal nurunin lagi ke anak-anak mereka nantinya. Jadi cycle-nya itu nggak bakal berhenti gitu kalau nggak dari sekarang kita coba putus rantainya itu gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi ini kayak parenting plus ada parentingnya ya. Oh iya. Yang baik gitu, menanamkan sikap diskriminatif ya. Gitu. Masih pengalaman sama anak ini juga di jalan kita terus gimana akhirnya ke anak
Mm-mm. Dulu sebenarnya pengalaman pertama anakku itu pas kita di Tunis itu, pas kita masih ngajar itu. Itu dan dia waktu itu sebenarnya juga nggak ngelihat ada hal yang aneh gitu, maksudnya nggak, dia nggak ngeliat itu hal yang berbeda gitu, jadi malah main bareng gitu, malah sama apa namanya anak-anak kayak gitu malah diajak main bareng gitu, malah pada seneng-seneng bareng gitu. Anakku sama sekali nggak apa namanya nggak melihat ada hal yang harus dipertanyakan, nggak ngelihat ada hal yang harus dia penasaran itu kenapa, nggak tahu ya kenapa ya. Anakku ngelihatnya ya udah biasa aja gitu, maksudnya ya udah ajak main ayo main gitu, kamu mau main ayo main gitu, nggak ini sih, nggak ada pertanyaan setelah itu sih. Kemarin tuh aku sempat maksudnya penting gitu untuk yang Mbak Aster bilang tadi cara pandang miskin gitu. Mbak sendiri nggak kayak buat menanamkan itu ke anak. Apa ya? Ini mungkin bukan tips ya, tapi dari yang aku alamin aja, karena kalau tips kan kesannya aku ahli ya, padahal kan bukan. Aku coba ibu-ibu biasa. Iya. Jadi paling apa ya? Aku nggak pernah point out tuh nggak pernah memfokuskan sama perbedaan yang ada di bungkus seseorang gitu, di fisik seseorang gitu. Sama anakku nggak pernah mencoba memfokuskan itu gitu. Selama aku cuma sebisa mungkin aku mencoba kalau ada orang itu baik sama kita, ya kita baik sama mereka. Udah gitu aja. Simple itu aja gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa lanjut Mbak. Oh iya nggak apa-apa. Terus Enggak sih sebenarnya dengan kegiatan di Tunis sebenarnya salah satu untuk membesarkan ke anaknya Mbak. Loh. Iya. Sejak dini tuh sebenarnya anak tuh harus dibawa ke lingkungan yang gitu. Betul. Yang kemudian dinilai menilai bahwa perbedaan itu iya, betul. Kayak aja gitu loh Mbak. Iya, biasa aja, wajar aja. Biasa aja. Jadi ya sama-sama manusia seperti pada umumnya gitu, nggak ada yang gitu. Kamu tidak katakan. Teman-teman ya ketulis. Tuh dicari sama Kak Ani. Ingat nggak? Emang ingat. Kalau belum tahu ya ketulis. Jadi Yayasan Hijab Islam. Jadi Braille Indonesia tuh punya program bahasa Inggris ya Mbak. Iya. Ya kita hire volunteer gitu buat ngajar difabel netra di sana gitu. Ya, jadi nggak bisa menjalankan karena aku sempat aku tanya sih katanya pada pulang oh iya kegiatan berarti ke kota kelahiran masing-masing gitu, ke kampung halaman masing-masing gitu. Mak tinggal berapa juga tinggal 6 orang di sana yang memang nggak bisa gitu. Iya, gimana lagi ya? Kita juga nggak berencana. Iya. Ini semua bakal kejadian. Tapi just in case nih masih mirip anaknya Mbak Aster kayak Bel yang anaknya terus gimana dong masih awang gitu loh karena aku belum punya anak gitu ya aku takutan sih kalau misalnya nggak punya anak aku berikan penjelasan ke dia gitu gimana sih kayak gitu kenapa bisa kayak gitu Gimana misalnya ada case mungkin yang paling kelihatan, misalnya
ada anak-anak, misalnya aja ya, ini cuma gambaran case aja ya. Misalnya ada anakku ngelihat anak seumuran dia tapi di kursi roda misalnya ya. Itu kan ini banget ya, kelihatan jelas gitu ya, ada yang beda gitu. Dan kalaupun anakku nanya kenapa dia di kursi roda, aku nggak akan memfokuskan ke perbedaannya itu, tapi difokusin ke kesamaannya gitu. Maksudnya misalnya dia nanya kenapa dia di kursi roda ibu misalnya gitu ya, kenapa di kursi roda ibu, mungkin aku bakal bilang oh mungkin dia butuh itu biar bisa main juga kayak Sandu gitu. Jadi tapi tetap bisa main kok gitu, dia sama-sama kelas 1 SD loh gitu. Jadi lebih ke tekankan ke kesamaannya gitu, jadi biar dia nggak ngelihat perbedaannya itu sebagai hal yang harus difokuskan. Iya Tapi sih, justru ngelihat berarti kayak lebih bicarakan hal positif ke anak iya, ke negatif things ke Iya. ke positif side-nya gitu. Iya, cari kesamaannya aja gitu. Karena aku sendiri juga banyak juga anak yang mungkin rasis Banyak. Sampai sekarang banyak. karena mereka sendiri dari sekitarnya kayak orang tuanya kayak gitu ya. Banyak juga anak-anak yang termencacat Iya. kan itu cuma different ability Iya. apalagi sekarang kayak digital gitu ya. Internet di mana-mana, anak yang asker gitu nemu sesuatu atau di internet kayak gitu dan bertanya. Kalau anakku kebetulan sampai detik ini nggak yang gadget minded sih, nggak yang nggak yang terpatok sama gadget. Kalaupun dia gadget itu di bawah pengawasan aku gitu. Bener-bener yang aku tahu yang dia tonton apa dan itu isinya apa gitu. Dan karena kemudahan mendapatkan informasi di zaman sekarang, kadang itu orang tua misalnya dia ngecek anaknya lagi nonton apa gitu ya di YouTube gitu, dia ngelihat itu kartun, terus udah dikiranya aman. Padahal zaman sekarang, dari zaman dulu sih sebenarnya, kartun tuh bukan cuma buat anak-anak, tapi ada kartun dewasa juga. Jadi harus benar-benar tahu itu kartun apa gitu. Itu tentang apa kartunnya gitu. Jadi nggak cuma asal kartun anak-anak boleh gitu, nggak. Karena kartun aja ada kartun dewasa juga. Itu sih. Aku sendiri notice ya, society kita ya. Kadang kayak berusaha menutupi gitu. Itu kenapa sih kok dia dia pakai alat bantu kan ada ya orang tua yang terbuka ke anak kayak gitu loh. Iya. Kok tanggapan Mbak gimana? Karena aku masih banyak gituin orang tua yang banyak kayak gitu tuh kayak aneh ya. Kayak biasa aja. Ngomonginnya biasa aja. Jadi sejak kecil tuh kita lakukan gitu ya. Kalau udah nanya kan dijawab. Gambarkannya pakai. Jadi kalau aku lihat sendiri ya, bahkan kadang dari orang tuanya yang men-trigger topik itu gitu. Sebenarnya anaknya nggak ngelihat itu, tadinya nggak ngelihat itu sebagai hal yang berbeda gitu. Justru malah orang tuanya yang ngungkit sendiri gitu, misalnya coba dia lihat itu dek, kok dia kayak gitu ya dek ya, kenapa ya gitu. Justru dari orang tuanya yang nge-trigger duluan malah, padahal anaknya mah tadinya santai-santai aja gitu. Nah mungkin di situ sih jangan nge-trigger juga gitu. Kalau ada yang aneh ya udah gitu, nggak usah istilahnya dibahas sama anak, apalagi anak-anak kecil ya yang pengetahuannya juga belum banyak gitu. Mereka belum lama hidup di dunia. Jadi belum banyak dapat
masukan gitu, belum banyak dapat pengalaman atau pengetahuan apalagi tentang itu. Iya, aku kayak jadi wonder. Nah, Aku kan sering ya, mereka lihat di internet atau di internet Mm-mm. buat jaga secara spesifik ke anak itu itu malah banyak yang membicarakan juga kan Mm-mm. Iya, itu. sama lagi absorb apapun itu Nah. apa yang Betul. Betul. tangkep gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya emang harus nanti kalau yang yang misalnya membicarakan untuk menjadi diskriminatif Heeh. Karena tadi untuk orang tua ya mbak Mm-mm. jadi orang yang jadi Nah, orang kalau Mm-mm. temen-temen yang step ke sana gitu Mm-mm. jadi Mm-mm. orang tua ataupun mereka masih berada di relationship tapi juga penting Mm-mm. itu juga penting kayak parenting. Oh, banget. parenting Banget. Karena mereka nantinya kan akan punya anak. Kalau mereka dari sebelum punya anak aja belum ada pengetahuan tentang itu, ya anaknya juga akan berlanjut gitu siklusnya tadi tuh. Nah, tapi Siklus diskriminatifnya itu. Iya, benar. Berarti sebenarnya poin kita penting di sini kayak kita bisa bahas calon kayak calon orang tua terus orang anaknya kayak gitu terus ya. ke anaknya kayak gitu ya Iya. Sejak Itu karena ya itu sejak ini bakal nerusin generasi ke depan kan. Kalau terus-terusan kayak gini nggak bakal putus rantainya. tapi ini pengalaman juga itu ya Kayak terjun ke isu disabilitas difabilitas ini kan pertama kali itu ya ke jadi volunteer Iya, sama. kayak gitu kayak gitu teman-teman yang ini belajarnya pakai terus Braille. secara nulisnya gimana dan itu sesuatu kayak baru banget sesuatu yang baru banget gitu buat aku. melihat mereka melihat mereka tuh ya ini kayak pendapatku karena sebelum aku terjun di masih difabilitas itu charity masih base. kayak charity View gitu loh, Mbak. base Jadi kayak view gitu loh mbak jadi kayak kasih ya kayak belajar difabilitas tuh perlu difabilitas tuh perlu dikasih nih dan lain-lain sendiri ya tapi setelah terjun sendiri ya mereka keren aja kayak keren aja Iya, keren banget iya. bahkan Suka apa iya suka gibah-gibah juga sama aja. Apalagi yang anak-anak mudanya gitu sama aja. Seru malah. Ya ngobrol gitu seru gitu. Iya. itu apa ya kayak keren banget mereka perbedaan gitu. tidak aksesibilitasnya tuh terbatas gitu loh. Kita kan punya buku punya buku buku harus khusus berarti kan dan juga buku itu juga jadi kita tuh resource-nya kita tuh lebih banyak gitu. Iya. Ini sangat talented, skill, mereka skillful. Ini mungkin salah satu mbak ke anak gitu loh. Maksudnya banget. Mereka punya perbedaan. Yang kita tahu sendiri ya. Orang-orang ya hate blog bla bla itu kan belum ada. Mereka survive Iya. ngambil pelajaran bahwa harus belajar dari mereka. Iya. perbedaan yang tidak diakomodir oleh orang-orang tuh mereka tuh berbeda. Iya. Kayak mau bahkan kayak Marco itu kan aku nggak cuma ngajar bahasa Inggris kayak sesi itu loh yang kosong udahlah hari ini PR kayak terserah kalian kalau PR nanti tak bantu terus ternyata mereka tahu jago dah buat aku sok-sokan gitu ya mereka lebih paham aku malah minta diajar malah kebalik gitu jadinya. berarti
berarti ini ya Mbak, penting ya untuk melibatkan di dalam kegiatan banget. Kebetulan di sekolah, kebetulan di sekolah anakku, sekelas sama anakku, ada temennya yang memang harus pakai bahasa isyarat. Dan itu gurunya itu paham banget bahasa isyarat, dan jadi suasana dan nggak istilahnya nggak di-emphasize ke itu gitu. Jadi semua belajar bareng gitu. Terus masing-masing, karena kalau di bahasa isyarat itu setiap nama orang tuh ada ininya sendiri gitu loh, yang bisa dia tahu gitu. Jadi tergantung dari rambutnya keriting nanti dia gini-gini gitu. Misalnya namanya depannya S, namanya depannya B, ada yang B, terus dia rambutnya keriting jadi gini-gini gitu, manggilnya gitu. Dan itu aku salutnya juga sama gurunya juga. Gurunya juga menempatkan kalau kondisi si anak itu bukan masalah gitu, masih bisa main, masih bisa ngobrol, masih bisa belajar bareng gitu, nggak ada masalah berarti pokoknya. Benar-benar semuanya bareng-bareng gitu, dan anak-anak juga nggak ada yang istilahnya nggak ada yang ngelihat itu hal yang aneh gitu, karena semuanya biasa aja, wajar aja gitu, belajar bareng biasa aja gitu. Itu salut juga sih sama gurunya. Gurunya sampai belajar bahasa isyarat sampai lancar. Sekolah inklusif bukan sih? Iya. Serius Mbak, ini lahirnya di sekolah inklusif. Tumbuh Sumpah keren banget. Up sih. Aku juga menemui banyak orang yang kemudian nggak pilih lah anak itu. Milihnya yang sekolah di Jogja kan banyak ya, sekolah banyak kayak gitu. Biasanya anak-anak tuanya nih ya di tempat apa yang ratingnya bagus, prestisnya tinggi. Melihat kayaknya di dalam itu. Iya. Musiknya kayak tumpang itu bisa keren banget. Bahkan dari awal, Mbak. Ya Mbak. Terus. Kenapa? Ya Mbak. Terus. Enggak, bahkan dari awal waktu pendaftaran gitu, kepala sekolahnya pun ngasih info ke orang tua masing-masing gitu, ngobrol empat mata masing-masing ke setiap orang tua murid, untuk ngasih informasi bahwa di kelas ini ada anak yang berkebutuhan khusus, orang tua gimana gitu. Karena kami nggak bisa mengubah peraturan kami, jadi orang tua yang harus beradaptasi dengan peraturan sekolah gitu. Dan itu ya kita nggak masalah, kita sama sekali nggak masalah, malah seneng, maksudnya malah seneng biar anak saya juga bisa melihat kalau perbedaan itu biasa aja gitu, perbedaan itu wajar, perbedaan itu asik-asik aja gitu, nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Mungkin ini bisa gitu. Kalau misalnya punya anak nyekolahkan di sekolah ini sesuatu yang menyenangkan kayak gitu. Iya. Apalagi gurunya keren banget. Gurunya keren banget. Tapi gurunya bisa bahasa isyarat tapi braille juga gitu. Itu aku kurang tahu. Belum pernah nanya sih. Belum pernah nanya sih. Tapi di situ teman-teman disabilitasnya atau ada Iya, sama apa sih? Mungkin lebih ke autistik ya. Maksudnya memang perlu fokus khusus gitu ya semacamnya. Tapi bareng-bareng tetap belajarnya, satu kelas bareng-bareng, nggak ada masalah. Itu menarik banget jadi penasaran karena kalau aku kan kadang baca juga ya. Tapi kadang di rumah komodir dari dalamnya gitu. Tapi kalau misalnya Aster sekarang cerita dan udah akomodir seneng banget sih. Iya. Semua support di sekolah tuh benar-benar menunjang itu gitu loh, dari guru-gurunya, dari kepala sekolahnya gitu, dari
kurikulumnya bahkan gitu, dari apa namanya, tugas-tugas yang dikasih juga nggak ada yang apa ya istilahnya, nggak ada yang membebani gitu, malah anak seneng aja ngerjain tugasnya itu, seneng gitu, ngerjain tugasnya seneng-seneng aja. Berarti gitu. Berarti Malah promosi ya? Enggak, ini menarik. Bisa calon orang luar sana. Kenapa tadi? Aduh, lupa deh. Tapi diajarin bahasa isyarat. Oh, Diajarin. diajarinnya sambil belajar yang lain sih, maksudnya memang nggak ada satu mata pelajaran khusus gitu untuk mempelajari itu. Halo. Halo Tante Nia. Sandu. Nggak ada 7 sekarang, kelas 1 SD ya. Nggak ada kelas khusus bahasa isyaratnya sih, tapi setiap lagi kan masih Zoom ya sekarang, maksudnya masih online ya sekolahnya, pasti sambil dikit-dikit gitu dikasih tahu per huruf gitu. Aku aja belum hafal, ini pokoknya B. Terus aduh lupa. Ini makasih ya Pak ya, lupa. Aku aja belum hafal. Tapi seru banget sih, seru banget. Maksudnya kalau dari anak itu aku pengen nyekolah di sekolah inklusif. Iya. Kayak bahasa isyarat terus belajar toleransi juga kan? Iya, betul. Jadi soalnya kalau misalnya teman-teman difabel tuh kayak kita nggak bisa belajar kalau kita menghargai mereka harus berkomunikasi dengan bantuan tangan nggak kenal gitu Mbak. Iya. Jadi, karena memang kayaknya belum kayak disebarkan secara luas ya, maksudnya entah kenapa budaya kita sampai sekarang masih mengkotakkan inklusivitasnya itu gitu loh, maksudnya kayak nggak banyak orang yang tahu kalau nggak ketemu langsung gitu, nggak banyak orang yang aware kalau nggak kontak langsung gitu, padahal itu penting banget sih, maksudnya jadi kadang ya kayak kita aja kan, kita bener-bener baru bisa kontak langsung pas di Tunis gitu, bener-bener baru ngalamin langsung gitu. Tapi itu urusan menyekolahkan itu memang sejak awal Mbak Aster sandu di sekolah sejak ikut dia beranak saat beranak dari awal sebenarnya sih memang. Wow. Dulu kan aku juga ngajar kan, maksudnya untung suami juga satu visi satu misi sih, jadi nggak ada masalah sih, suami juga seneng banget, dukung banget juga gitu. Oh halo Tante Susan. Tante Susan. Ada yang nyapa Sandu. Udah balik lagi ke belakang. Ini kayak baru pertama kali sih orang tua yang menyekolahkan. Masa sih? Excited pernah. Aku ya pernah ada. Biasanya pada sekolahnya ya asal tahu sekolah yang anggap prestisi dia gitu. Padahal aku punya keinginan dari sekolah. Tapi benar-benar dari aksesibel. Iya sih. Ya ini dia dari hari pertama masuk sekolah kebetulan langsung online. Kan baru dari bulan Juli baru dari bulan Juli dia. Masuk sekolah dari bulan Juli langsung online. Halo Mbak Esther. Halo? Kayaknya error deh. Udah. Lagi loading aja. Oh, cuman lagi ini aja loading. Jadi dari Juli dia langsung online. Jadi baru pertama kali ngerasain kelas 1 SD, belum pernah ketemu teman-temannya.
terus langsung online gitu, belum pernah ngerasain duduk di kelasnya dia sendiri gara-gara pandemi ini. Gimana sama pandemi itu juga ketemu misalnya pakai bahasa isyarat gitu. Iya, maksudnya kan ngikutin temennya juga gitu, ngikutin teman, jadi campur-campur aja, jadi kayak berasa nggak ada masalah sih, berasa nggak ada kesulitan, nggak ada masalah, karena gurunya juga pintar untuk mengkondisikan itu biar semua bisa berjalan dengan baik gitu, anak-anak bisa senang semua. Intinya kan anak-anak itu bakal belajar rajin kalau udah seneng, apalagi umur segitu nih, harus diselamurin sama main gitu kan, nggak bisa yang harus serius duduk nulis gitu, kabur belajar terus kayak gitu. Iya, pasti ada sambil main gitu ininya, gitu sih. Apa ya? Aku penasaran juga memberi contoh kamu nggak selain itu apa? Jujur baru itu loh. Once Aku tuh malah sebenarnya awalnya nggak pede karena kan aku emak-emak sendirian ya di Brilian. Maksudnya aku tua sendiri, maksudnya aduh nanti ini nggak ya pada iya bareng sama Wina ya. Aku tuh sebenarnya rada insecure juga gitu, aduh tua sendiri gimana ya gitu. nanti ngeliatnya gimana ya, ntar ini ada emak-emak ngapain sih ikut-ikutan. Tante ya tante. Oh ya ding, tante ding. ya. Tapi terus di encourage terus sama suami aku malahan gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Mumpung sekarang kan, dulu pas anakku masih kecil malah bener-bener aku nggak bisa kemana-mana kan. Ini anakku udah mulai gede. Suamiku bener-bener ini ngedorong aku gitu, biar udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Ini kapan lagi gitu. Nah ini adik aku nih. Kenapa? Apa sih literally maksudnya? Enggak, ini adik aku ini. Ini yang komen adik aku ini. Nggak usah digubris. Tantenya Sandu nih. Mulai. Halo tabu Sandu. Biasa mbak luar biasa. Aku sisi pertama. Maksudnya gini loh, aku kadang punya bayangan sudah menikah, aku akan sibuk dengan urusan tanggaku kayak jadi waktu tuh nggak kebayang dan aku bayangannya kayak kita balik udah bilangin tapi aku udah ini aja kalau nggak dapat dukungan dari suami ya mungkin yang nggak ini juga ya, maksudnya malah suamiku yang benar-benar ngasih dukungan penuh gitu. Ayo kamu ikut aja pokoknya gitu, ini pengalaman bagus banget ini gitu, nggak apa-apa nanti Sandu sama aku, kamu nggak usah kepikiran gitu. Gitu sih ya. Peran ya. Iya, berbagi peran. Iya benar. juga sih aku sakunya juga sih sejak awal terus mengenalkan Andu ke difabel terus jadi Andu udah belajar gitu temennya udah beragam untuk mengurangi itu gede banget full gitu wah kalau ibu dan mama tante keren aku juga sih kaget sih waktu pertama catering
ngurus Brilian kan Mbak Asra juga ada Iya, gara-gara suami juga itu, ayo ikut aja gitu. Oh beneran, nanti aku mama sendirian, itu tuh anak muda semua gitu. Iya apa gitu. aku udah bukan anak muda. Ya anak muda lah. Tangga aja, jadi pada sebelum ini topiknya jadi ini ya. jadi ngomongin umur. menginspirasi banget. Astra ada yang mau di sharing tentang parenting yang mencegah sampai para pendidik. Mau sharing lagi nggak gitu? Mungkin dalam hal disability awareness itu, baik kamu belum punya anak atau baru punya anak, itu tuh penting kamu tahu gitu loh. Kalau yang buat yang belum punya anak, itu bekal buat kamu nanti kalau punya anak gitu. Kamu wajib banget gitu ngajarin tentang itu ke anak kamu, ngasih nilai-nilai itu ke anak kamu nanti gitu. Dan bagi yang udah punya anak, khususnya anak yang masih kecil ya, kalau yang udah dewasa mungkin ya udah punya perspektif sendiri lah ya. yang masih kecil kan masih butuh bimbingan gitu, masih butuh asupan nilai-nilai yang bagus buat mereka tabung dan bisa mereka terapkan nanti ketika mereka dewasa. Jadi ya itu disability awareness itu cinta yang universal itu sih, karena cinta bukan punya dan nilai ya bukan cuman punya Dinda Hau sama siapa nah itu iya, cinta itu bukan cuma nanya sayang tadi malam aku ngiler apa enggak gitu, bukan cuma itu. Jauh dari itu. Aku suka term cinta universal tadi deh. Itu penting banget lah. Aku pernah baca, jadi kayak aksesibilitas untuk universal gitu. Iya. Misalnya kayak gitu tuh harus universal ya. Nanti saja oleh temennya yang tidak punya kebutuhan khusus sampai mati, dan itu juga aksesibilitas itu universal sama kayak cinta itu juga universal. Iya, jadi nggak terpatok cinta pasangan gitu ya. Apalagi anak zaman sekarang ya, taunya kan pacaran doang. Cinta itu kayak disamakan hanya dengan pacaran doang, padahal mah enggak. Luas banget. Anak SD zaman sekarang ya kan, panggilannya ayah bunda ya kan. Coba kalah loh aku. Iya, respect, mengasihi respect gitu. Halo Mas Bima. Mantap. Halo Mas Bima. Jadi kayak encourage cobalah kalian itu yang bermakna saya sama itu membuka wawasan, membuka pergaulan, dan pandangan yang luas juga benar sempit ya kalian aja yang itu aja dengan kalian sama teman-teman difabel itu kalian bisa tahu punya bravery yang luar biasa. Teman-teman yang gimana cara denger kayak gitu babla terus itu apa namanya bahasa isyarat yang itu tahu kayak gak sih iya banget. Dan juga sebenarnya juga mungkin karena aku mewakili apa namanya mama ya, maksudnya mungkin buat mama boleh loh ikutan juga komunitas seperti Brilian kayak gini gitu, malah Mbak aku sambil bisa dapat. Oh ya, dari
dari Oh iya. Halo Mbak Susan. nih. Gimana Mbak Aster lanjut? Jadi mungkin emak-emak zaman sekarang kan juga sama mudahnya dapat akses informasi kan, sama kayak anak-anak juga. Jadi sebenarnya gimana Mbak? Jadi mungkin yang tadi kamu sebutin apa namanya, perlu banget ikut komunitas, terutama ya khususnya kayak Brilliant kayak gini, mungkin nggak cuma anak muda aja, tapi yang emak-emak ini nyari temen aku ya juga bisa gitu, karena bakal dapat banyak pengalaman, pengetahuan, dan nantinya juga bisa diwariskan ke anaknya juga gitu sih. Apalagi sekarang kan emak-emak zaman sekarang juga ngedapetin informasi juga sama luasnya kan, aksesnya sama kayak anak-anaknya gitu loh, zaman sekarang terutama kan. Jadi ya itu, Closing apa hidup ya? cuma sekali lah ya. Apa ya? Nggak jadi Mbak. Kamu double po. Aku enggak sih. Oh gitu. Enggak sih. Maaf Mbak Susan. Enggak apa-apa ya Mbak Susan. Iya. Ini kayak ada kayak. Jadi kan udah 19. Nanti di ini deh, nanti di record mungkin ya. Iya ini di Oh, record. Iya ini oh di deh. record. Oh ya. Closing remark-nya juga untuk teman-teman untuk menyaksikan gimana caranya apa namanya maksudnya bukan caranya kita bermerek kayak closing remarks dan teman-teman yang ada di sini. Apa ya? Kalau mau nyambung dari judulnya, kita balik ke judulnya ya. Apa namanya? Cinta buta gitu kan. Cinta buta itu kan biasanya diartikan cinta yang apa namanya? Kayak pakai kacamata kuda gitu ya. Nggak ngelihat apa namanya? Nggak ngelihat ada hal yang mengganggu gitu dari pasangannya gitu kan. Nah di sini aku cuman bilang kalau melihat seseorang dari bungkusnya, dari fisiknya gitu, itu udah nggak zaman sih. Maksudnya kamu harus ngelihat jauh ke dalam gitu, biar nanti juga biar kamu juga bisa dapat perspektif yang lebih luas, dapat pengetahuan lebih gitu. Kamu nggak bakal tahu pengetahuan baru apa yang bakal kamu dapat kalau kamu lebih bisa membuka diri gitu. Aku suka banget bisa jadi bekal aku ketika kita Harus anakku kalau bukan aku ingat ada satu aku kan baca buku kan. Perbedaan itu putih atau itu wajar yang wajar di dalam kehidupan kita. Iya. Perbedaan itu dipandang sebagai penguat gitu. Ya. Dan penguat gitu. Pengerat sih. Pokoknya penguat. Iya, penguat. Yang membuat erat. Iya. Karena kita bisa belajar dari perbedaan itu sendiri. Iya, betul. Nah, apalagi kalau ada hubungannya lagi sama generasi berikutnya, itu tuangkanlah nilai itu ke anak-anak kalian. Cuma itu sih yang bisa mengubah keseluruhan generasi gitu. Dari orang tuanya masing-masing. Mbak Asra ada yang mau disampaikan lagi. 1950 mungkin kita closing ya. 10 menit lebih awal. Di sini ada yang mau nanya. Sekolah Indonesianya di mana? Ada yang mau nanya. Siapa aja sih? Ternyata tidak ada. Ada 4 orang.
Ada 4 orang. Temennya tuh kalau udah tersimpan gitu aku Oh iya. makasih banyak ya Mbak. Oh, Makasih Kike, banyak. ini ada di sini ada guru sekolah anakku juga nih yang lagi nonton. Serius? Iya, nih. Namanya Bu Desi. Ada juga temanku dulu waktu ngajar juga, Kike. Halo. Ikutan nonton juga. Halo. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang kepo, atau kalau juga penasaran ini sih, aku juga penasaran ini sih Mbak, gimana ketika pandemi. Halo tuh. Ini yang guru sekolah anakku. Oh halo. Beda kelas sih. Sama-sama kelas 1 tapi dia yang lower B. Ini yang temanku dia guru juga nih, guru Olivan nih. Sila. Kike. Ini banyak guru yang nonton ya? Waduh. Salah ngomong bisa bahaya nih tadi aku. Aduh. Banyak guru nih. Ada. Luar biasa sih. Gimana tadi? Tadi aku ngomong apa lupa. Apa ya tadi? Oh, ini di situasi pandemi kenapa ada tantangannya dalam tapi udah iya benar. Bu Desi. Ada tantangannya ketika pandemi. Gimana? Maksudnya dalam Ngajarin. apa? Dari segi apa? Ngajarin. Oh, ya kayaknya mungkin kurang lebih seperti ibu-ibu lainnya ya. Iya. Maksudnya tugas kan apalagi yang seumur anakku ya. Maksudnya kalau yang anaknya udah SMA gitu atau udah kuliah kan ya bisa ditinggal gitu ya. Kalau anak umur segini ini harus dipantengin terus nih. Oh gitu. Nah tuh. Oh gitu. Ini kata guru sekolah anakku. Kebetulan sekolah kami juga inklusif. Jadi sangat setuju sama kalian berdua. Kasih. Ditumbuh FYI. Cie, langsung promosi. I see. Langsung promosi. Besok anakku juga di situ. Yes. Sik. Amin. Ditunggu undangan ya. Iya. Kenapa? Kok mas curhat di sini? Malah surat di sini. Gitu ya. Emang kakak itu ya pas nih Iya. Harus dibantuin benar-benar orang tuanya. Apalagi anak kecil kan. Kalau nggak di ini mah lari dia main. Kalau nggak ayo kerjain bareng-bareng gitu nggak ini deh. Ya namanya anak-anak. Iya. Kita sampai sini. Iya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Makasih buat teman-teman nanti live misalnya dia belum nonton bisa diakses halamannya Bayi ya. Salam inklusi. Dadah Nia. Sehat-sehat ya Nia. Dadah, makasih ya Mbak. Makasih insightful discussion. Dadah. Kak, takut salah ngomong bang. Dadah. Sehat-sehat ya Nia ya. Oh tuh. Kapan-kapan kalau kami butuh narsum, boleh tuh. Silakan Brilliant ditanggapi. Mbak Vera ada nggak Mbak Vera? Oh nggak ada ya. Ya boleh. Nanti langsung kita. Oh banyak banget. Ada Mbak Vero, ada Mas Ajiwan, ada Mas Tegar. Siap. Memang. Ya. Keren Siap lah. pokoknya. Keren lah. Semuanya makasih. Ya. Thank you Mbak. Dadah. Sehat-sehat ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.